Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Tamina Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, yang dimana kami di kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Saiful Rahman, yang kedua Rifki Maulana. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kelompok kami akan menjelaskan tentang biji. Yang dimana biji merupakan awal mula permulaan dari perkembangan dari sebuah tanaman ataupun tumbuhan. Nah, bagian-bagian biji ini dia terbagi menjadi 3: spermodermis, funiculus, dan nucleus seminis. Nah, yang dimana kita ketahui biji terbagi menjadi 2. Yang pertama monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan biji monokotil dikotil itu dia secara umum sudah kita ketahui, bukan? Nah, gambaran monokotil dan dikotil itu dia nanti saya akan tampilkan di slide PPT saya. Nah, kulit biji. Nah, kulit biji ataupun disebut dengan spermodermis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, lapisan kulit luar ataupun disebut dengan testa. Nah, yang kedua itu dia lapisan kulit dalam disebut dengan tegmen. Nah, perbedaan lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam yaitu lapisan kulit luar atau testa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Terus itu lapisan ini mempunyai bentuk variatif. Ada yang bentuk tipis seperti kulit dan ada seperti bulat seperti kayu ataupun bahkan seperti batu. Nah, sedangkan lapisan kulit dalam ini dia lapisan kulit dalam ataupun disebut dengan tegmen. Lapisan ini dia tipis ataupun Nah, kulit biji telanjang ataupun gymnospermae ini dia terbagi menjadi 3 lagi. Nah, yang pertama kulit luar ataupun disebut dengan sarcocesta, yang kedua itu bagian kulit tengah disebut dengan sclerotesta, yang ketiga kulit dalam ataupun disebut dengan endotesta. Nah, sarcocesta ini biasanya tebal, berdaging pada saat muda, dia berwarna hijau. Nah, kemudian berubah menjadi kuning ataupun kemerah-merahan. Nah, sedangkan sclerotesta ini dia suatu lapisan yang kuat ataupun keras seperti kayu yang menyerupai endokarpio ataupun pada biji. Nah, sedangkan endotesta ini biasanya pada biji dia seperti tipis ataupun selaput, sering mengikat ataupun berkaitan antara satu titik ke titik yang lainnya. Nah, kulit luar pada biji ini dia terbagi menjadi seperti ala ataupun disebut dengan sayap, yang kedua bulu ataupun koma, yang ketiga arilus salut biji, yang keempat arilondium salut semu. Nah, yang ataupun sayap, yang dimana ala ini dia merupakan selaput tipis yang tumbuh di pinggiran biji yang berfungsi untuk mempermudahkan penyebaran biji oleh angin. Selanjutnya itu ada arilus ataupun salut biji yang berasal dari pertumbuhan tali pusar. Nah, ini contohnya seperti pada buah rambutan ataupun buah durian. Nah, selanjutnya itu ada inti biji ataupun nukleus seminalis, yang mana di inti biji ini dia terbagi menjadi 2. Yang itu pertama lembaga ataupun disebut embrio, yang dimana lembaga ini adalah jaringan bakal calon tumbuhan dari mana tumbuhan yang baru berkembang manakala kondisinya di lingkungan disesuaikan. Nah, selanjutnya itu dia ada putih lembaga ataupun disebut dengan albumen. Nah, yang dimana putih lembaga ini dia merupakan bagian biji yang berisi cadangan makanan untuk awal pertumbuhan. Itu ada kecambahan ataupun plantula. Nah, yang dimana kecambahan ini tanaman yang masih muda yang tumbuh langsung dari biji. Nah, kecambahan ini dia terbagi tipe-tipe kecambahan ini dia terbagi menjadi 2, yaitu perkecambahan di atas tanah dan perkecambahan di bawah tanah. Perkecambahan ini dia terbagi proses perkecambahan ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama perkecambahan fisika, yaitu penyerapan air. Nah, yang kedua proses perkecambahan dia secara kimia, yang dimana aktivitas enzim di dalam tanah mampu diserap oleh tumbuhan tersebut melalui akar dan dibawa ke bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada tahap-tahapan perkecambahan. Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama imbibisis,
yaitu biji menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu dia pembentukan enzim, yang dimana penyebabnya peningkatkan aktivitas metabolik. Yang ketiga pemanjangan sel radikul, yang diikuti munculnya radikul pada dari biji kulit ke seluruh biji. Nah yang keempat itu perketumbuhan perkecambahan, kemudian yang dimana mengalami pertumbuhan secara primer. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin mempertanyakan, silahkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.